Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekhona Kholil Bangkalan kedatangan seorang pengemis dan anjingnya. Namun sebelum kita menyimak lebih jauh, mohon para sahabat dan sedulur luangkan waktu sejenak untuk tekan like dan subscribe pada channel Alvin TV ini, agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Atas semua atensi dari para sedulur, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga jadi amal hasanah nan berkah. Amin amin amin. Suatu hari Al-Makfurlah Kiai Syekhona Kholil Bangkalan, Madura, sedang menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Mbah Kholil yang juga ulama besar, dan salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama kakek Gus Dur, duduk dengan salah satu lutut tertekuk di depan perut beliau, sambil bercengkerama dengan para tamu-tamunya, ditemani secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asyik mengobrol itu, tiba-tiba datang seorang gembel, dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada heran bercampur geram, apalagi tanpa salam, tanpa bicara, dan tanpa sepatah kata pun izin. Tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Kholil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis gembel yang tak diundang ini. Marahkah Mbah Kholil? Tidak, Mbah Kholil sedikit pun tak marah padanya. Bahkan beliau tampak merubah posisi duduknya, seperti posisi duduk orang yang sedang sholat. Kedua telapak tangannya menyatu di atas kedua paha. Kepalanya menunduk, tak bergeming, tak bersuara, sedikit pun tanpa berani menatap muka si pengemis, seolah hormat tawadu kepadanya. Justru beberapa tamu bangkit, bermaksud hendak mengusir orang aneh ini, karena para tamu menganggap sang pengemis tak punya etika tata krama kepada Syekhona. Belum sampai bertindak, segera dicegah oleh Mbah Kholil dengan isyarat tangannya. Akhirnya dilarang oleh Mbah Kholil. Beberapa saat suasana jadi hening, Mbah Kholil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satu pun ada yang berani bersuara. Sampai kemudian si pengemis berlalu pergi, tanpa sepatah kata pun terucap, apalagi salam. Selepas gelandangan itu pergi, Mbah Kholil membuka suara, siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis gelandangan, dengan ingus menempel di bawah hidung. Ngeri dan menjijikan. Baiklah, saut Mbah Kholil, kalau begitu biar saya saja yang menghabiskan, kata Mbah Kholil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran akan sikap Mbah Kholil. Belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Kholil menyambung kata lagi, tahukah sampian semua siapa tamu tadi? Dia Nabi Khidir. Beliau habis mengunjungi para sahabatnya, seorang wali di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya, para waliullah yang ada di tanah Jawa. Kontan kemudian, para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu. Bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya, sekedar untuk ngalap berkah dari kesalehan Nabi Khidir alaihi salam. Mbah Kholil ketawa terkekeh dengan tingkah para tamunya ini. Yah, kebanyakan kita hanya melihat kulit, tanpa bisa melihat hati. Karena mata kita sudah tertutup oleh materi gemerlapnya dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik kisah ini, agar janganlah kita melihat dan menilai pada sesama itu dari segi dahir dan fisiknya semata. Demikianlah kisah ini saya sampaikan, dengan harapan kepada Tuhan, moga kita mendapat manfaat dan hikmahnya, serta bisa mengambil teladan darinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.